Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang macam mana oleh Allah masih memberikan kepada kita limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayam wa Hijjul Fuqara'i wal Masakin, kata Rasul, penghulunya segala hari dan hajinya bagi orang-orang fakir dan miskin. Kita yang terkendala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi ke Ka'bah Baitullah, karena mungkin finansial kita yang tidak cukup, kadang mungkin rezeki kita yang belum memadai, sehingga asbab itu terkendala kita menunaikan rukun Islam yang kelima. Maka cukup, kata Rasul, Jumat ini sebagai pengganti haji bagi mereka orang-orang fakir dan miskin. Pada Jumat kali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang macam mana oleh Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Syawal, bulan kemenangan, yang pada bulan inilah kita mendapatkan nilai daripada kualitas puasa Ramadan kita, bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan. Karena orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan yang lalu, daripada menahan hawa nafsunya, menahan daripada menggunjing orang dan memfitnah orang dan lain sebagainya, maka sepatutnya kita praktekkan di bulan Syawal ini. Maka keberhasilan seseorang itu di bulan Ramadan, maka kita lihat keberhasilannya, mampukah dia mempertahankan keberhasilan, kualitas-kualitas ibadahnya pada bulan Ramadan, yaitu dia praktekkan di luar Ramadan, yaitu momentum di bulan Syawal ini. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada bulan Syawal ini dianjurkan sunnah hukumnya kita berpuasa 6 hari. Maka barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian sebelumnya dia berpuasa sebulan suntuk pada bulan suci Ramadan, maka nilai pahala puasa yang itu pada bulan Syawal itu dan Ramadan sama seperti puasa setahun suntuk, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita pada bulan Syawal ini. Apabila di bulan Syawal ini kita mampu meningkatkan dan membawa kualitas amal ibadah pada bulan Ramadan yang lalu, kita praktekkan di bulan Syawal ini sampai dengan seterusnya, maka itulah yang disebut dengan orang-orang yang berhasil di luar Ramadan, mampu mempraktikkan nilai kualitas amal ibadah pada bulan Ramadan di bulan-bulan yang lainnya. Semoga kiranya kita senantiasa istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian patut kita syukuri juga di bulan Syawal ini,
bagaimana saudara-saudara kita yang di bulan-bulan yang lalu mereka masih bersama-sama dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tapi apa hendak dikata pada 1 Syawal mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maut telah datang menghampiri mereka. Karena itu adalah merupakan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur hari ini oleh Allah masih berikan nikmat umur yang panjang, nikmat luang waktu, nikmat iman dan takwa, sehingga secara bersama-sama kita dapat melangkahkan kaki dan menghayunkan tangan kita daripada rumah masing-masing menuju kepada masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan satu ibadah kepada Allah, yaitu salat fardu Jumat yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjamaah. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selawat berangkaikan salam ini juga tak luput dan tak lupanya senantiasa kiranya tercurah segala faedah dan pahalanya buat roh Habibullah kekasih Allah, yaitu putra Abdullah Buhati Aminah, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, yang insyaallah nanti di yaumil akhirah kelak kita akan mendapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai judul khutbah kita pada Jumat kali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ada 4 macam golongan manusia yang amat sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. 2 di antara daripada 4 macam golongan manusia yang dirindukan surga Allah, 2 di antaranya adalah yang pertama kata Rasul, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Momentum di bulan Ramadan kita aktif membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, bahkan bukan bacaan 1 juz, 2 juz, bahkan 30 juz kita khatamkan di bulan Ramadan. Itu jangan hanya kita lakukan pada bulan Ramadan, tetapi amal ibadah membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, harusnya kita amalkan kontinu secara berkelanjutan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga kita disebutkan kualitas amal ibadah Ramadan kita terbawa di bulan-bulan yang lainnya. Saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka terasa hampa, terasa sia-sia kalau di bulan Ramadan kita aktif membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran sampai dengan 30 juz, tapi semua itu habis momentum Ramadan, seolah-olah bacaan Al-Quran akan berhenti sedemikian rupa. Ini adalah amat sangat keliru, adalah amat sangat merugi bagi orang-orang yang istiqamah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan yang lalu. Seharusnya nilai-nilai seperti inilah yang kita bawa pada bulan berikutnya, terlebih di bulan Syawal ini, bulan kemenangan. Praktikkan baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, supaya kita mendapat kualitas amal ibadah yang begitu baik di bulan-bulan yang berikutnya insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, membaca Al-Quran. Hari ini bisa kita lihat bagaimana saudara kita khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara ini di Ramadan aktif membaca Al-Quran. Hampir semua di kalangan masyarakat rutinitas membaca Al-Quran. Tapi begitu habis Ramadan, hampir dipastikan 50% sirna daripada bacaan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah amat sangat luar biasa saudaraku. Manfaat membaca Al-Quran Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran, kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran itu untukmu hai hambaku, kata Allah, untukmu hai umat Muhammad, kata Allah. Dan dia yang Al-Quran yang kau baca itu adalah syifa, adalah obat bagimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran ini ternyata rahmat bagi pembacanya. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca, yang pertama adalah dia obat bagi kita, baik obat secara zahir maupun obat secara batiniah. Mungkin ada keluhan penyakit misalkan yang tidak bisa dideteksi oleh para doktor, misalkan bacakan Al-Quran,
bacakan sebuah air dengan hembusan-hembusan Al-Quran, sehingga ini adalah mampu ma huwa syifa. Al-Quran itu adalah obat bagimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu wa rahmatul lil mu'minin, ternyata Al-Quran itu adalah rahmat bagi pembaca Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran luar biasa. Pertama, dia obat baik secara zahir maupun secara batiniah. Yang kedua, dia adalah rahmat bagi pembaca Al-Quran. Maka sungguh sia-sialah, maka sungguh merugilah orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang bersungguh-sungguh sampai jaga mata dalam bulan Ramadan, tadarus dan lain sebagainya. Tapi semua momentum itu kita tinggalkan tatkala habis Ramadan. Maka daripada itu, saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, rutinitas terus baca Al-Quran, kendati pun sedikit demi sedikit, tapi kita rutinitas membaca Al-Quran, sehingga itu adalah menjadi rahmat, menjadi obat bagi kita yang istiqamah membaca Al-Quran pada bulan-bulan yang lainnya di luar Ramadan. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di hadis lain disebutkan oleh baginda Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Rasul. Umatku baca Al-Quran, ulang dak akan dibaca. Al-Quran itu bukan sekedar pajangan di rumah, bukan sekedar tontonan pelin di rumah, bukan, kata Rasul, melainkan Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa kita baca Al-Quran? Al-Quran yang engkau baca itu, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Maka Al-Quran yang engkau baca hari ini adalah ya'ti yaumal qiyamah, Al-Quran akan kelak datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, dia datang bukan untuk lain-lain, melainkan adalah memberikan syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat dan bantuan kepada orang-orang yang istiqamah membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kita baca, ternyata Al-Quran ini bukan sekedar kita baca, tetapi dia akan menonjol hari yang begitu dahsyat luar biasa. Air laut tumpah ke daratan, yang isi daratan tumpah ke lautan, semua manusia terombang-ambing pada waktu itu. Al-Quran berperan datang. Ya'ti yaumal qiyamah, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, hari yang begitu dahsyat luar biasa. Al-Quran untuk apa Al-Quran datang? Syafi'an li ashabihi, dia datang memberikan syafaat, bantuan. Kita akan diselamatkan oleh Al-Quran yang hari ini kita baca dan kita amalkan Al-Quran tersebut. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu manfaat di hari kemudian. Kemudian Al-Quran itu di sisi lain disebutkan Rasul mampu memberikan lipatan ganda faedah bagi pembaca Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasul, man qara'a min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang membaca kitab Allah yang bernama Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, Allah berikan baginya satu kebaikan setiap huruf daripada Al-Quran yang dia baca. Bi asri amsalihah, kemudian yang satu huruf kita baca tadi, Allah berikan, Allah lipat gandakan, bi asri amsalihah, menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf. Alif lam mim bukanlah satu huruf, kata Rasul. Walakin, dan akan tetapi, kata Rasul, alif harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Berarti yang dimaknai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan daripada alif lam mim sudah dihitung menjadi 3 huruf. Kalaulah sudah ini pun menjadi 3 huruf, setiap satu huruf Allah berikan bagi kita satu kebaikan yang kita baca daripada huruf Al-Quran, berarti dilipat gandakan satu huruf menjadi 10 kebaikan. Berarti bacaan daripada alif lam mim sudah terdiri daripada 3 huruf dan mendapat 3 kebaikan. Setiap satu kebaikan, kata Rasul, bi asri amsalihah, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau hari ini misalkan ada orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita telah berpulang ke rahmat Allah, ada ayah kita tercinta mungkin di bulan Ramadan yang lalu telah dipanggil oleh Allah,
Ada emak kita yang mengandung 9 bulan 10 hari, bersimbah darahnya, berkelupas kulitnya, keluar air matanya. Orang yang amat berjasa dalam kehidupan kita telah kembali kepada Allah. Bacakan Al-Quran, kirimkan kepada mereka, maka sungguh arwah mereka, ruh mereka akan tersenyum di alam kubur Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa saudaraku, baca Al-Quranul Karim, kadang manfaatnya bagi kita dan bagi kehidupan kita amat sangat luar biasa. Baca Al-Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan sekedar dibaca, melihat Al-Quran, memegang Al-Quran, terpaut hati kita dengan Al-Quran, menyentuh Al-Quran, semua dihitung oleh Allah nilai kualitas amal ibadah di dalamnya, karena dia adalah merupakan kalam Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang konsisten mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dia akan diridukan oleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Lantas yang kedua, yang diridukan surga Allah itu kata Rasul, wa haffizil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, orang yang mampu menjaga lidahnya daripada menyakiti hati saudaranya. Karena lidah ini memang kita lihat kecil, tapi kalau dia berperan, dia putar naik, dia putar ke samping, ke bawah, ke atas, bisa menghancurkan dalam hubungan kita antar sesama manusia dalam sebuah desa tersebut. Anda luar biasa anda. Cut memang kita lihat, tapi dia aduk cara bantu anda, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, maka bisa terjadi hubungan kita, hablum minan nas kita akan terganggu di tingkat rumah tangga dan di tingkat desa-desa tersebut. Maka daripada itu kata Rasul, wa hafizul lisan, kalau kalian mau diridukan surga Allah kata Rasul, jaga lisan kalian, jaga pembicaraan kita, jangan memfitnah, jangan mengadu domba, jangan meribah saudaraku, karena semua itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi meribah misalkan, sedangkan fitnah asaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, segi dosa. Termasuk ribah. Ribah ini kata Rasul, iyyakum wal khibatu li anna fiha salasu apatin. Jauhilah ribah, karena sesungguhnya ribah itu menyimpan 3 bahaya bagi pelaku ribah itu sendiri. Yang pertama kata Rasul, pelaku ribah itu la yustajahabu lahu doa, doanya tidak diterima oleh Allah, doanya tidak diizabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dihiraukan oleh Allah. Yang kedua, la yustajahabu lahu doa, doanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahaya bagi pelaku riba itu tajdadu alaihi say'a, yang bertambah baginya, doanya tidak diterima oleh Allah, kebaikannya ditolak oleh Allah, yang bertambah baginya adalah tajdadu alaihi say'a, keburukan dan keburukan yang bertambah kepadanya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu saudaraku, jauhi fitnah, jauhi ghibah, karena ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua ini adalah jaga lisan kita, jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Ibadah 5 waktu kita terus kepada Allah, sunnah kita terus kepada Allah. Wa hablum minan nas, jangan lupa pula hubungan kita antar sesama manusia. Hari ini banyak kita lihat hubungan dengan Allah begitu luar biasa, tapi hubungan dengan manusia dia abaikan begitu saja. Ini yang tidak boleh saudaraku, dia harus sejalan. Hablum minallah kita bagus, wa hablum minan nas kita pun mantap kepada antar sama manusia, sehingga kita termasuklah orang-orang kategori kedua yang dirindukan oleh surga Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.